Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tri Utari, calon guru penggerak angkatan 9. Saya guru bahasa Inggris di SMP ITERO Bani Sintang, Kalimantan Barat. Dalam kali ini, saya akan melaksanakan praobservasi, di mana tujuan praobservasi adalah untuk mengetahui bagaimana persiapan guru yang akan saya supervisi di dalam kelas, baik itu tujuan, strategi, dan model di dalam pembelajaran yang akan disampaikan nanti di dalam kelas. Tentunya saya tidak sendiri. Pada kali ini saya ditemani rekan sejawat saya. Assalamualaikum Bapak Dedi Jayanto. Waalaikumsalam Ibu Tari. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah seperti biasa. Alhamdulillah. Oke, jadi di sini Pak Dedi, seperti yang sudah kita ketahui tadi ya, bahwa yang tadi saya sampaikan di awal, tujuan kita melakukan observasi adalah untuk mengetahui bagaimana persiapan Pak Dedi melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi menurut Pak Dedi ini, apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Dedi lakukan nanti di dalam kelas? Oke, baiklah dari pertanyaan tadi, bagaimana tujuan yang akan saya lakukan ketika proses pembelajaran di kelas. Adapun tujuan pembelajaran yang saya lakukan selama di kelas, kebetulan di kelas saya lagi pembahasannya materi tentang sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat sunnah istisqa, sholat sunnah gerhana, dan juga yang terakhir sholat sunnah jenazah. Nah, tujuannya adalah yang saya harapkan nantinya adalah bagaimana peserta didik saya itu nanti mampu memahami secara materi dan juga mampu menerapkan secara praktek di kehidupan keseharian. Nah, seperti itu Bu Tari. Oke, wah bagus banget ya Pak ya. Luar biasa sekali ya Pak Dedi, sudah mengabarkan tujuan pembelajaran yang sangat rinci. Oke, baik. Jadi nih Pak Dedi, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi yang kita bahas, menurut Pak Dedi, apa saja area pengembangan yang perlu disiapkan nanti ketika berada di kelas? Nah, untuk area pengembangan ini saya akan menggunakan yang seperti biasa kita gunakan di kurikulum Merdeka, yaitu ada dua jenis pengembangan area. Yang pertama, yang paling penting adalah pengetahuan, dan selanjutnya ada keterampilan. Bagaimana kedua-duanya ini perlu tercapai, akan ada nanti strategi yang berproses di dalamnya agar pengembangan dari dua ini bisa kita terapkan kepada anak-anak. Jadi nanti anak-anak tidak hanya paham saja secara materi, namun mereka juga paham secara praktiknya. Itu yang kita harapkan. Oke, jadi luar biasa sekali ya Pak Dedi, sudah menggambarkan area tujuan pembelajaran yang ingin dikembangkan nanti dengan sangat jelas, baik itu di bagian area pengembangan pengetahuan maupun area pengembangan keterampilan. Oke, baik Pak Dedi. Jadi dalam mencapai tujuan area tersebut nih, menurut Pak Dedi, strategi apa yang akan Pak Dedi siapkan untuk melakukan itu semua nanti dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Nah, strategi yang digunakan, saya akan menggunakan strategi kooperatif yang dimana nanti para peserta didik akan dijadikan beberapa kelompok. Nah, kelompok ini akan terbagi menjadi beberapa kriteria. Jadi dalam satu kelompok yang saya bagikan ini tidak menyeluruh semuanya anak pandai, tidak menyeluruh anak semuanya ini kurang, tapi akan saya kolaborasikan. Di tiap-tiap kelompok ini akan saya buat ada anak yang pandai, ada anak yang biasa, dan juga anak yang lambat secara pengetahuan materinya. Nah, jadi yang saya harapkan nantinya adalah supaya mereka bisa sama-sama belajar dan tidak ada lagi yang namanya anak tidak percaya diri akan kemampuan dirinya. Jadi yang tidak bisa, anak yang kurang pandai, yang belum pede, bisa bertanya kepada teman sejawatnya yang siswa yang cepat tanggap terhadap materi seperti itu. Oke, jadi strategi yang Bapak ingin ingin lakukan nanti itu seputar pembelajaran kooperatif ya, dimana di situ berkolaborasi lah antara
Iya. peserta didik satu dengan yang lain. Karena nanti ini sangat penting. Kenapa? Kita juga mengedepankan atau endingnya, ke arahnya adalah bagaimana prakteknya sih sebenarnya. Yang penting mereka prakteknya bisa, dan juga ya sampailah pada kesadaran diri mereka sendiri ketika hal itu terjadi di lapangan, mereka bisa gitu. Jadi tidak hanya saja secara pengetahuan, tapi juga prakteknya. Saya harapkan mereka mampu untuk menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sudah mulai tergambar nih ya pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak lakukan nanti. Kemudian Bapak juga tadi saya mencermati bahwa adanya keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional tadi di pembelajaran PAI. Oke. Sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna gitu di dalam kehidupan peserta didik itu yang kita harapkan ya Pak Didi ya. Oke. Mungkin ada sedikit tambahan ya Bu Tari. Bagaimana cara mereka melakukan, tentunya ini merupakan hal yang harus diberikan kepada anak-anak dari seorang guru adalah pendampingan. Karena ini kan kaitannya dengan praktek-praktek ya, terutama praktek sholat. Tentunya perlu lebih ekstra lagi melihat dari segi gerakan, bacaan, dan juga adab-adab mereka lah ketika melakukan sholat tersebut. Benar sekali. Jadi ya itu tambahannya lebih ekstra. Mungkin ini merupakan apa itu ya, pertemuan yang sedikit panjang pada materinya, dan juga beberapa pekan ke depan. Nah, untuk melakukannya ya mungkin saya akan melibatkan anak-anak yang cepat daya tanggapnya untuk mencari informasi-informasi dan diberikan kepada teman-temannya. Jadi nanti tugas akhir saya hanya sekedar mengawasi sejauh mana daya serap mereka dari berbagai informasi tersebut. Jika sudah baik, maka akan saya katakan sudah baik. Jika ada yang perlu penyempurnaan, maka akan saya sempurnakan. Seperti itulah cara kerja dari strategi dan juga model pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baik. Sudah mulai tergambar ya pembelajaran diferensiasinya bahwa bahwa menyesuaikan kebutuhan peserta didik di kelas tadi ya. Iya. Oke, seru sekali ya perbincangan kita kali ini. Baiklah, saya lanjutkan lagi nih Pak Edi. Menurut Pak Edi lagi ini, model pembelajaran apa yang akan digunakan nanti ketika di kelas? Nah, untuk model pembelajaran yang dilakukan di kelas, tadi ada kaitannya dengan strategi, tidak jauh berbeda antara keduanya. Tentunya saya akan menggunakan model yang istilahnya itu melibatkan, ya, melibatkan seluruh para peserta didik agar terlibat aktif terkait dengan materi tersebut. Nah, tantangannya adalah seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa tantangannya. Ini kemampuan anak. Kemampuan anak tidak semuanya sama, tidak semuanya rata. Jadi guru perlu ekstra mendampingi sesuai dengan kebutuhan anak. Kadang juga yang jadi masalahnya adalah ada beberapa anak yang memang sudah merasanya dirinya itu tidak percaya diri, lambat dalam menerima serapan-serapan materi. Malah mereka ada yang tidak ingin bertanya. Jadi mereka terlalu terpendam dalam ketidaktahuan dan rasa malu mereka untuk bertanya. Nah, oleh sebab itu mungkin peran guru merupakan hal yang sangat-sangat penting sekali untuk bagaimana supaya materi ini bisa secara menyeluruh tersampaikan, bisa secara menyeluruh diterima, dan juga bisa secara menyeluruh dipraktekkan oleh anak-anak. Jadi tidak ada kata tidak bisa, karena pelajaran pendidikan agama Islam ini sangat berkaitan sekali dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sholat tadi minta hujan, kan sekarang sering hujan. Nah, kalau kemarau gimana? Nah, terus ada sholat jenazah, kalau ada yang meninggal gimana? Nah, kan berbeda antara
perempuan dan laki-laki. Dan juga yang terakhir tadi materinya ada sholat gerhana. Jadi jangan sampai nanti ketika di lapangan, ketika di kehidupan sosial yang secara nyata tidak bisa membedakan di mana sholat gerhana matahari, di mana sholat gerhana bulan. Nah, seperti itu. Jadi mereka, saya harapkan terbiasalah dengan hal-hal seperti ini terkait dengan materi-materi keagamaan yang kita temui sehari-hari. Oke, luar biasa ya Pak Didi. Pak Didi sudah menggambarkan semuanya secara detail. Nah, jadi tadi kan pembelajaran yang Bapak sampaikan itu ternyata memang pembelajaran kontekstual itu memang ketika kita bisa lakukan di kelas maupun kita bisa lakukan di kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna gitu di dalam kehidupan peserta didik itu yang kita harapkan ya Pak Didi ya. Oke. Mungkin ada sedikit tambahan ya Bu Tari, bagaimana cara mereka melakukan. Tentunya ini merupakan hal yang harus diberikan kepada anak-anak dari seorang guru adalah pendampingan, karena ini kan kaitannya dengan praktek-praktek ya, terutama praktek sholat. Tentunya perlu lebih ekstra lagi melihat dari segi gerakan, bacaan, dan juga adab-adab mereka lah ketika melakukan sholat tersebut. Benar sekali. Jadi ya itu tambahannya lebih ekstra. Mungkin ini merupakan apa itu ya, pertemuan yang sedikit panjang pada materinya dan juga beberapa pekan ke depan. Nah, untuk melakukannya ya mungkin saya akan melibatkan anak-anak yang cepat daya tanggapnya untuk mencari informasi-informasi dan diberikan kepada teman-teman. Oke. Jadi nanti tugas akhir saya hanya sekedar mengawasi sejauh mana daya serap mereka dari berbagai informasi tersebut. Jika sudah baik maka akan saya katakan sudah baik. Jika ada yang perlu penyempurnaan maka akan saya sempurnakan. Seperti itulah cara kerja dari strategi dan juga model pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baik, sudah mulai tergambar ya pembelajaran diferensiasinya bahwa menyesuaikan kebutuhan peserta didik di kelas tadi ya. Oke, luar biasa Pak Didi sudah menggambarkan semuanya secara rinci dan jelas. Nah, selanjutnya pada observasi kita hari ini nih, bagaimana perasaan Pak Didi dan kira-kira apa aja nih hal manfaat yang Pak Didi rasakan setelah diobservasi? Nah, untuk perasaan saya ini tentunya sangat bersyukur, sangat bahagia dan senang sekali telah diobservasi oleh Ibu Tari terkait tentang proses pembelajaran yang ada di kelas. Dan untuk manfaat yang bisa kita ambil dari observasi ini adalah tentunya sebagai media informasi, sebagai media pengembangan diri, nah dari setiap guru lah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terutama kita juga mendukung penuh ya program pemerintah bagaimana mereka menerapkan atau menyuarakan tentang merdeka belajar supaya belajar lebih merdeka, anak-anak juga merasa ceria seperti itu. Luar biasa ya Pak Didi, sudah dipersiapkan yang matang, kemudian juga tadi kita sudah membahas perasaan juga dan manfaat juga apa yang nanti ketika dilakukan di lapangan itu mendapat gambaran lah nanti yang akan kita lakukan. Oke Pak Didi, jadi kira-kira ini kapan jadwal pelaksanaan untuk masuk? Jadi sehingga saya bisa melakukan observasi di dalam kelasnya Pak Didi nanti. Untuk jadwal observasi mungkin nanti bisa dilakukan pada jam mapel PAI itu sendiri. Dan nanti di kelas 8 Ibu Tari ada mapel PAI pada jam 2, yaitu ada 2 jam pelajaran. Nanti Bu Tari bisa melakukan observasi pada jam tersebut dan hari tersebut. Oke, baik Pak Didi. Nah, nanti kita akan masuk sesuai jadwal dari Pak Didi, mengikuti jadwalnya si Pak Didi untuk nanti melakukan supervisi akademik di kelas. Semangat ya Pak Didi ya. Selalu semangat. Semangat ya. Oke, demikianlah praobservasi kita hari ini. Jadi pada sesi praobservasi ini bertujuan
untuk mempersiapkan Pak Dedi sebagai guru untuk melakukan pembelajaran yang baik. Sehingga ketika Pak Dedi melakukan pembelajaran nanti, Pak Dedi sudah mendapatkan gambaran-gambaran ketika mau melakukan pembelajaran di kelas. Oke, sampai ketemu di observasi supervisi akademik Pak Dedi. Terima kasih Bu Sarah. Oke, terima kasih waktunya. Sehat selalu. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di observasi supervisi akademik bersama saya Tri Untari SPD dan rekan saya Dedi Jayanto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.